Halo, selamat datang di YouTube kelas kami K4 S1 Akuntansi 2021. Panjang sekali bukan? Ya, lupakan itu. Kami dari kelompok 1 akan menunjukkan beberapa perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan ini terutama pada laporan laporan keuangan perbankan tersebut. Ya, mulai dari ada laporan kontingensi, komitmen, rasio dan sebagainya. Langsung saja, perkenalkan saya Muhammad Fataditya. Dia Ahmad Izamuddin Ahmad Sirazi dan dia Irfan Aditya Tama bla 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 bla. Dan yang megang kamera adalah Muhammad Mahfud Orfala Putra. Halo. Lalu sebenarnya kami memiliki dua anggota lain, yaitu Nathanael, biasa kita sebut Bang Nathan, dan satunya lagi Steven, ya biasa kami sebut Steve. Dia sedang nihil entah kemana. Baik, langsung saja kita ke videonya. Ya, pada kali ini yaitu kami menyajikan perbandingan laporan publikasi bulanan neraca PT Bank Aceh dengan PT Bank Rakyat Indonesia. Perbedaannya bisa yang pertama yaitu ada PT Bank Aceh dan PT Bank Rakyat Indonesia. Di sini kami menyajikan laporan publikasi bulanan neraca membandingkan dua bank ini apa yang berbeda dalam isi laporan neraca ini. Yang pertama yang berbeda yaitu untuk Bank Aceh karena menganut syariah yaitu pada akun piutang terdapat piutang yang piutang dan pembiayaan bagi hasil sesuai akad akad Islam yaitu mudharabah, istisna, multijasa, kadr, sewa, piutang sewa, mudharabah, musyarakah dan lainnya. Sedangkan untuk PT Bank Rakyat Indonesia sendiri tidak ada akun tersebut. Namun di PT Bank Rakyat Indonesia ada akun surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, repo dan kredit yang diberikan. Sementara dua akun ini tidak tersedia pada Bank Aceh. Lalu kemudian ada akun salam dan aset istisna dalam penyelesaian. Eh, di Bank BRI tidak ada. Lalu dilihat liabilitas dana simpanan wadiah, dana investasi non profit sharing, dana investasi profit sharing, sedangkan di PT Bank Rakyat Indonesia sendiri tidak ada. Eh, ada akun yang berbeda dari Bank Aceh yaitu terkait pinjaman atau pembiayaan yang diterima. Sedangkan untuk akun-akun yang terdaftar dalam ekuitas tidak ada perbedaan. Lalu di laporan neraca ini PT Bank Aceh tersedia kolom pemilik perusahaan, sedangkan untuk BRI ini tidak tersedia. Saya akan melanjutkan tentang perbedaan yang selanjutnya, yaitu perbedaan dari laporan laba rugi. Di dalam Bank Rakyat Indonesia atau Perpro, eh, pendapatan dan beban itu didefinisikan secara menyeluruh. Sedangkan di Bank Syariah itu didefinisikan sendiri-sendiri. Seperti misalnya pendapatan dari piutang memiliki sub pendapatan lain yaitu roba, istinah, mustijasah, urak, mah, dan lain-lain. Dan begitu seterusnya. Begitu juga beban. Beban didefinisikan secara terpisah. Yang tidak ada di bank umum yaitu beban bonus wadiah. Dan yang tidak ada lagi di bank umum ya itu eh, kepemilikan perusahaan atau pemegang saham di
bank syariah. Baik, saya akan melanjutkan laporan publikasi bulanan dan komitmen dan kontingensi antara bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terdapat pada pendapatan dalam penyelesaian, antara lain murabah, istisna, sewa, bagi hasil lainnya. Akun tersebut tidak ada di dalam bank konvensional. Yang selanjutnya, akun pemilik perusahaan terdapat di bank syariah tetapi tidak terdapat di bank konvensional. Lanjut, berikutnya kami akan menunjukkan beberapa perbedaan antara laporan neraca dari PT Bank Aceh dan laporan neraca dari PT Bank Rakyat Indonesia. Ini laporan triwulanan. Dari awal kita dapat melihat perbedaan awal antara laporan triwulan dengan laporan bulanan, yaitu pada laporan triwulan terdapat 2 kolom tambahan, tidak hanya 2 kolom, maaf, tapi ada kolom bank dan konsolidasi, dan tiap kolomnya juga dapat ada menunjukkan data dari tahun lalu dan tahun saat itu, dan tahun lalunya itu. Baik, kita langsung dapat melihat ya perbedaan awal antara Bank Aceh dengan Bank Rakyat Indonesia, atau kita bisa sebut saja BRI. Yang pertama, Bank Aceh tidak memiliki data konsolidasi. Di sini datanya nol semua, sedangkan Bank Rakyat Indonesia memilikinya. Lalu berikutnya ada pada akun piutang. Bank Aceh memiliki akun piutang yang meliputi piutang murabahah, istisna, multijasa, kord, dan piutang sewa. Sedangkan pada BRI tidak terdapat akun piutang tersebut. Lalu berikutnya, Bank Aceh memiliki pembiayaan bagi hasil berupa murabahah, mudorobah, musyarakah, dan lainnya. Juga memiliki pembiayaan sewa. Lalu ikut sedang lalu memiliki salam, aset akun salam, akun aset istisna dalam penyelesaian, akun persediaan itu. Lalu untuk BRI hanya ya itu saja, tidak memiliki akun-akun tersebut pada akun aset. Sedangkan yang tidak terdapat pada akun Bank Aceh, yaitu yang hanya dimiliki BRI, cuman ini ada kredit yang diberikan, pembiayaan syariah. Lalu pada cadangan kerugian pada akun BRI dijelaskan lebih rinci, sedangkan pada Bank Aceh tidak dijelaskan secara rinci seperti ini. Lalu berikutnya ada akumulasi amortisasi pada akun aset tidak berwujud, penjelasan dari akun aset tidak berwujud, sedangkan pada Bank Aceh tidak dijelaskan, hanya pada BRI. Lalu berikutnya catatan inventaris pada Bank BRI dijelaskan lebih rinci dan seperti pada Bank Aceh. Berikutnya pada liabilitas. Perbedaannya ada pada dana simpanan wadah yang tidak dimiliki BRI, lalu dana investasi non profit sharing berupa giro, tabungan, dan deposito, lalu dana investasi profit sharing juga. Sedangkan yang hanya dimiliki oleh Bank BRI ada di sini ada liabilitas surat atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali. Lalu ya hanya itu saja. Lalu berikutnya kita masuk ke akun ekuitas. Pada akun ekuitas kita melihat perbedaannya jelas ya pada ini ada tambahan modal di store. Pada PT Bank Aceh memiliki akun modal sumbangan, sedangkan BRI tidak memilikinya pada modal store. Itu saja. Lalu pada akhir-akhir dijelaskan pemilik perusahaan sama. Hanya bedanya pada akun BRI dijelaskan pula pengurus perusahaan, mulai dari komisaris dan sebagainya. Sedangkan pada PT Bank Aceh tidak terdapat. Sekian dari laporan posisi neraca, maaf. Selanjutnya, Saya akan menjelaskan laporan publikasi triwulan syariah dan laporan publikasi triwulan bank umum tentang laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya.
Baik, bisa kita lihat dulu di laporan laba rugi yang syariah untuk pendapatan dan beban operasional. Kita bisa lihat beberapa akun di sini dari pendapatan dari piutang. Ini ada 2021 ini ada penurunan. Kita bisa lihat di sini 1.634.923 dan di Desember 2020 itu 1.643.074 rupiah. Ini untuk beberapa akun Murabaha, Istiqomah, Mutajasa, Ujrat, dan untuk akun-akun lainnya. Dan juga pendapatan dari bagi hasil. Ini ada kenaikan di Desember 2021. Kita bisa lihat di Bank Umum sekarang. Di Bank Umum untuk yang poin A itu ada pendapatan dan beban bunga. Terdiri dari pendapatan bunga dan beban bunga juga. Selanjutnya kita langsung ke arah B. Pendapatan dan beban operasional lainnya. Kita bisa lihat dari nomor 1 sampai nomor 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita lihat yang ditanda kuning nomor 7, pendapatan dividen. Pendapatan dividen itu 2021 ada kenaikan 36.799 dan ke nomor yang 11 bisa kita lihat kerugian terkait resiko operasional 485.717 dan Desember 2020 723.584. Berarti ada penurunan di kerugian terkait resiko operasional. Ya. Di konsolidasi ini buat syariah tuh kosong, tapi yang buat bank umum itu kayak ada eh, kerjasama dari perusahaan lain juga. Selanjutnya kita lihat yang di bank aja. Selanjutnya di bank kita langsung ke arah beban buat pendapatan dan beban operasional selain dari penyaluran dana ini. Kita langsung ke arah beban tenaga kerja, beban promosi, dan beban lainnya. Untuk bank di Desember 2020, 654. Ini ada kenaikan ya di beban tenaga kerja ini. Terus di beban promosi itu juga ada kenaikan, di beban lainnya itu juga ada kenaikan. Untuk di bank umum, di beban tenaga kerja, beban promosi, dan lainnya ini ada kenaikan, tetapi tidak di beban promosi ini ada penurunan di Desember 2021 ya. Next. Ya, ya, ya benar. Ya, di selanjutnya ini laba rugi operasional di bank syariah ini. Kita bisa lihat langsung berapa akun dari laba rugi bersih tahun berjalannya ini 2021 ada kenaikan sekitar 322, 127 yang sebelumnya itu 3333, 158. Terus kita lihat yang di bank umum ini yang Persero ini laba ruginya komprehensifnya tahun berjalan setelah pajaknya di 2021 dan Desember 2020 itu sekitar terus 2.798.640. Terus totalnya buat laba rugi ini komprehensifnya tahun berjalannya 2020 tuh 21, 151, 943. Berarti di 2021 ada peningkatan ya laba rugi ini. Next untuk selanjutnya. Yap, yang terakhir ya. Yang terakhir kita bisa lihat dari tabel berikut nih, tabelnya ini. Ya, kalau bank umum memang 3 laba bersih sahamnya ini yang dihitung ini ya. Terus yang kalau di bank syariah agak memang detail dari pemilik kepentingan pengendalinya, total laba rugi tahun berjalannya. Kita salin terus kita tuliskan lagi di sini. Iya, ya, kita salin dan kita tuliskan lagi di sini. Dan laba bersih per sahamnya dalam satuan rupiah itu 2.960 di Desember 2020 3.026.000 ya.
26 ya, 26. Ada penurunan ya di 2021 ini. Udah, itu dari laporan laba ruginya. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan untuk laporan keuangan yang selanjutnya, yaitu ada laporan komitmen dan kontingensi triwulan pada 30 Desember 2021. Nah, di sebelah kiri sudah ada laporan komitmen dan kontingensi dari Bank Aceh Syariah, dan di sebelah kanan ada dari Bank BRI, yaitu sebagai bank konvensional. Nah, yang pertama kita menemukan beberapa perbedaan. Yang pertama di tagihan komitmen sendiri untuk Bank Aceh Syariah itu untuk akunnya sama seperti Bank BRI, akan tetapi untuk Bank Syariah Aceh itu jumlahnya nol, mulai dari fasilitas pembiayaan yang belum ditarik, posisi falas yang akan diterima, hingga akun lainnya itu jumlahnya nol. Sedangkan di bank konvensional atau Bank BRI untuk fasilitas pinjaman itu ada jumlahnya, yaitu sebesar demikian. Nah, untuk yang kedua di kewajiban komitmen. Yang pertama ada fasilitas pembayaran itu akunnya sama, ada committed dan uncommitted. Lalu di nomor dua ada irrevocable LC yang masih berjalan itu sama, tapi di bagian Bank Aceh Syariah itu jumlahnya nol. Yang ketiga, di poin ketiga ada posisi falas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan forward. Pada Bank Aceh Syariah juga jumlahnya nol, sedangkan di Bank BRI, bank konvensional itu jumlahnya demikian. Untuk yang ketiga ada tagihan kontingensi, dan di sini ada perbedaan akun, di mana pada Bank Syariah yaitu Bank Aceh Syariah itu ada tambahan, yaitu pendapatan dalam penyelesaian, sedangkan di Bank BRI konvensional itu tidak ada akun pendapatan dan penyelesaian. Selebihnya hampir sama, yaitu garansi yang diterima akan tetapi semuanya juga nol. Lalu untuk Bank BRI konvensional juga ada tambahan kewajiban kontingensi. Sedangkan di Bank Aceh Syariah itu tidak ada akun kewajiban kontingensi. Yuk, Halo, selamat datang di guys. Selamat datang di dunia malamku, dunia COC. Di sini kita akan belajar cara menghancurkan desa langit. Sekali terus pencetnya.